Ingat nggak sih, beberapa minggu lalu jagat media sosial sempat heboh sama data Google yang bilang $1 Amerika setara sama Rp8.000. Gimana nggak heboh? Kurs rupiah yang dari awal tahun ada di kisaran 16.000 per dolar, ini tiba-tiba kepotong setengah. Setelah diusut, ternyata itu ada kesalahan input data dari Google. Netizen yang udah langsung mau borong dolar, ternyata kena prank. Tapi penasaran nggak sih, sebenarnya gimana nilai tukar rupiah itu bekerja? Kenapa dolar bisa di bawah Rp10.000, sekarang udah di Rp16.000? Apa yang sebenarnya nentuin nilai uang suatu negara, dan kenapa nilainya bisa beda-beda setiap negara? Oke, sebelum kita bahas gimana nilai uang setiap negara bisa beda, kita bahas sedikit dulu sistem uang itu sendiri. Jadi, dulu itu nilai uang ditentukan sama cadangan emas yang ada di suatu negara, atau dikenal dengan sistem standar emas. Kayak contoh nih, dulu itu nilai $1 Amerika sama dengan beberapa ons emas. Nah, ini sebenarnya ngebuat mata uang itu lebih stabil, karena kan harganya udah ditetapin sama emas. Ini juga ngebuat negara nggak bisa seenaknya buat nyetak uang, karena mereka harus ngelihat cadangan emasnya. Tapi, mulai masuk abad 20, sistem standar emas itu mulai ditinggalin. Alasan utamanya, aktivitas ekonomi dunia yang semakin masif, jadi negara-negara butuh lebih banyak uang buat penuhin kebutuhannya. Sementara di sisi lain, pasokan emas nggak bisa keep up nih dari kebutuhan negara tadi. Makanya, negara-negara mulai beralih ke sistem uang yang sampai sekarang kita masih pakai, yaitu sistem uang fiat. Gampangnya nih, uang fiat itu uang yang nilainya nggak didukung komoditas kayak emas tadi. Nah, karena peredaran uang ini sepenuhnya dikontrol pemerintah, jadi buat tentuin nilainya, kita juga percaya aja sama pemerintah. Walaupun sebenarnya, buat tentuin nilai tadi, itu erat kaitannya sama yang namanya supply and demand. Kayak sistem pasar pada umumnya aja sih. Semakin banyak orang yang butuh mata uang tertentu, nilai uang itu bakal naik. Ya gitu juga sebaliknya, makin dikit orang yang minat sama satu mata uang, nilainya juga bakalan anjlok. Selain itu, banyaknya uang beredar di suatu negara juga nentuin nilai mata uang itu sendiri. Kalau suatu negara terus-terusan ngeprint uang, padahal permintaannya sedikit, nilai dari uang itu bakal turun secara otomatis. Ini nih yang dialami sama negara kayak Zimbabwe atau baru-baru ini Argentina. Jadi sebenarnya yang nentuin nilai uang fiat itu sama kayak sistem pasar, yaitu supply dan demand. Pertanyaannya nih, apa sih yang ngebuat permintaan mata uang suatu negara itu tinggi? Kenapa negara nggak pertahanin uangnya sendiri aja? Oke, kayak yang kita tahu, sistem perekonomian dunia itu udah nganut sistem pasar terbuka. Artinya, negara bisa ngejual atau beli barang dari negara lain tanpa adanya batasan. Nah, buat ngejalanin transaksi itu, pasti butuh uang dong. Ini nih, jadi faktor pertama supply dan demand mata uang, yaitu perdagangan internasional. Aktivitas ekspor-impor ini jadi salah satu penentu demand mata uang di pasar valuta asing atau falas. Oke, biar gampang, gue jelasin aja pakai contoh. Misal, Indonesia mau beli minyak dari Amerika, Indonesia nggak beli minyak itu pakai uang rupiah, tapi pakai dolar. Soalnya, dolar kan mata uang yang diakui buat pembayaran di Amerika. Terus, yang beli minyak dari Amerika kan nggak cuma Indonesia, ada banyak negara lain. Makanya Indonesia sama negara lain itu bersaing nih buat dapetin dolar. Nah, balik lagi ke penjelasan di awal. Semakin banyak orang yang butuh mata uang kayak dolar, ya semakin mahal nilai mata uang itu. Makanya, negara dengan aktivitas ekonomi yang lebih besar, kayak Amerika, itu punya mata uang yang nilainya lebih besar dibanding negara berkembang. Menariknya nih, ada juga negara yang milih buat pakai mata uang negara lain yang lebih besar, karena saking kecilnya aktivitas ekonomi mereka. Ini nih yang dilakuin sama negara-negara Pasifik, kayak Tuvalu sama Kiribati. Karena ekspor mereka rendah, jadi mata uang lokal mereka nggak diminati negara lain. Mereka jadinya milih buat pakai dolar Australia, biar mudah transaksi di negaranya. Selain aktivitas ekspor-impor, faktor lain yang ngebuat permintaan mata uang naik atau turun, yaitu suku bunga acuan bank sentral. Apa sih suku bunga acuan? Simpelnya, suku bunga acuan tuh biaya yang ditetapin bank sentral buat minjem uang. Biasanya, kalau suku bunga acuan itu tinggi, bunga kredit di bank kayak KPR atau kredit kendaraan itu juga jadi tinggi. Nah, kalau bunga kredit tinggi, orang jadi males dong buat minjem uang ke bank. Nah, makanya semakin tinggi suku bunga acuan, biasanya semakin rendah peredaran uang di negara tersebut. Nggak cuma peredaran uang aja, suku bunga ini juga ngaruh sama yang namanya surat utang atau obligasi pemerintah. Soalnya dalam menentukan imbal hasil atau yield, pemerintah biasanya gunain suku bunga sebagai salah satu patokannya. Jadi semakin tinggi suku bunga, biasanya semakin tinggi juga imbal hasil yang ditawarin surat utang pemerintah.
Ya, namanya investasi, imbal hasil yang lebih tinggi pasti lebih dipilih sama investor. Nah, buat beli surat utang ini, investor perlu pakai mata uang dari negara yang nerbitin surat utang. Di sini nih, balik lagi, demand dari mata uang suatu negara bakal naik. Buat contoh deh, kalau Bank Sentral Amerika atau The Fed naikin suku bunga acuannya, itu biasanya nilai tukar dolar juga ikutan naik. Gimana enggak? Investor pasti milih buat nempatin uangnya di surat utang Amerika yang notabene-nya lebih aman, terus keuntungannya juga lebih tinggi. Mungkin bakal ada yang mikir, kalau gitu kenapa Bank Sentral nggak terus bikin suku bunga acuannya tinggi aja, biar mata uangnya terus kuat? Ya nggak bisa gitu aja sih, karena balik lagi, makin tinggi suku bunga, makin rendah peredaran uang di negara tersebut. Jadi Bank Sentral emang perlu ngebuat titik keseimbangan antara ngejaga nilai tukar rupiah sama aktivitas ekonomi negaranya. Lanjut, faktor penting lain yang pengaruhin permintaan mata uang itu adalah investasi. Kalian enggak sih, banyak negara tuh sekarang lomba-lomba buat narik investasi asing dari negara lain. Tujuannya sebenarnya buat dongkrak perputaran ekonomi negara tersebut. Lewat investasi, uang dari luar negeri bakal masuk ke satu negara dan dipakai buat bangun usaha di negara tujuannya. Nah, itu dia. Uang asing yang masuk itulah yang naikin demand mata uang suatu negara. Soalnya, buat investasi di suatu negara, perusahaan-perusahaan asing itu harus pakai mata uang lokal. Ini nih yang kejadian sama negara tetangga kita, Singapura. Singapura ini sebenarnya negara kecil, tapi mata uangnya relatif kuat. Kayak yang kita tahu, negeri Singa ini terkenal sebagai negara yang paling ramah sama investor, kondisi politiknya stabil, jadi investor merasa aman tuh buat naruh uangnya di Singapura. Derasnya aliran modal asing ke Singapura ngebuat dolar Singapura jadi salah satu negara dengan mata uang yang paling kuat di dunia. Makanya banyak negara sekarang lomba-lomba buat perbaikin iklim investasinya buat tarik modal asing ke negaranya. Tapi sebenarnya mata uang yang kuat itu nggak serta-merta bagus loh buat negara. Oke, kita pasti sering baca berita kalau rupiah belakangan melemah, nembus 16.500. Dan ini terdengar kayak berita yang negatif nggak sih? Tapi kalian tahu nggak, ada loh negara yang sengaja melemahkan mata uangnya. Ini nih yang dilakuin Argentina pada akhir tahun 2023. Mereka sengaja ngurangin nilai atau devaluasi mata uangnya peso sampai 50%. Kok bisa? Jadi, Presiden Argentina, Javier Milei, sengaja buat mangkas nilai peso dengan tujuan buat ningkatin ekspor negaranya. Soalnya, dengan peso yang lebih murah, harga barang dan jasa dari Argentina ini jadi lebih murah dong di pasar internasional. Nah, ini ngebuat nilai ekspor akhirnya melonjak. Dan kinerja perdagangan internasional Argentina gak boncos lagi. Gak cuma Argentina, devaluasi mata uang ini juga sempat dilakuin sama negara raksasa kayak Cina. Jadi pada tahun 2015, Cina sempat devaluasi mata uangnya, yuan, sebesar 3%. Alasannya karena yuan ini udah menguat lebih dari 30% dari tahun 2005, seiring dengan tingginya ekspor Cina. Apresiasi signifikan yuan ini sempat ngebuat ekspor Cina melorot, sampai akhirnya Cina milih buat ngambil langkah mengejutkan buat lemahin mata uangnya. Nah, pertanyaan lagi nih, gimana caranya negara ngelemahin mata uangnya sendiri? Pertama, ini bisa dilakuin sama bank sentral suatu negara buat nyetak lebih banyak uang. Kayak yang dibahas di awal, dengan uang beredar yang lebih banyak, maka nilai mata uang negara akan turun. Terus, negara juga bisa devaluasi mata uangnya dengan cara jual cadangan devisa atau mata uang asing di bank sentral, dan beli lagi mata uang lokal. Jadinya, lagi-lagi peredaran uang lokal makin banyak di suatu negara. Buat ngelemahin mata uangnya, negara juga bisa sengaja adopsi mata uang negara lain sebagai alat pembayaran sah di negaranya. Contohnya nih, Argentina sempat berencana adopsi dolar Amerika jadi alat pembayaran sah negaranya. Ini diambil buat devaluasi peso yang tadi kita bahas. Karena dengan pakai mata uang asing, demand dan nilai dari mata uang lokal bakal ikut turun secara otomatis. Nah, jadi itu dia makanya, pelemahan nilai tukar itu nggak serta-merta berarti buruk bagi ekonomi negara. Emang bener sih, dengan nilai tukar yang lebih kuat, kita bisa dapetin barang-barang impor dengan harga lebih murah. Jadi daya beli masyarakat juga bisa lebih terjaga sebenarnya. Tapi di sisi lain, itu berpotensi berdampak buruk ke kinerja ekspor kita. Makanya, emang yang penting itu sebenarnya jaga nilai tukar di suatu titik keseimbangan atau equilibrium antar permintaan dan penawaran mata uang domestik. Jadi mata uang tuh nggak tiba-tiba merosot atau meroket gitu aja. Karena ini yang justru bahaya. Bisa-bisa malah chaos sendiri kondisi ekonomi negara kalau mata uang menguat atau melemah secara tiba-tiba.